Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dalam video akuntansi. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kertas kerja ya. Setelah seorang akunting menyelesaikan tugasnya dalam hal jurnal penyelesaian, maka selanjutnya ialah kita akan melakukan analisis laporan keuangan melalui kertas kerja. Nah, adapun kertas kerja yang pada video ini membahas tentang kertas kerja 10 kolom. Kenapa disebut kertas kerja 10 kolom atau worksheet? Karena hanya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Selanjutnya, pada penyusunan kertas kerja ini ya, ada namanya kode akun, nama akun, dan neraca saldo. Informasi keuangan yang kita input dalam worksheet itu, khususnya dalam neraca saldo, ialah informasi-informasi keuangan yang ada di neraca saldo yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, sekarang untuk informasi keuangan jurnal penyesuaian, baik pada sisi debit ataupun kredit, informasi keuangannya itu kita ambil dari hasil analisis transaksi ya pada subbagian jurnal penyesuaian, yang mana masing-masing akun ya di sini informasi keuangan inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian pada worksheet. Yang pertama ialah kita akan masukkan informasi keuangan secara berturut-turut dari beban asuransi dibayar di muka. Beban asuransi bertambah, debit asuransi dibayar di muka berkurang pada sisi kredit dengan jumlah 100.000. Kita cari beban asuransi bertambah ya. Beban asuransi bertambah 100.000. Begitu juga dengan asuransi dibayar di muka pada sisi kredit sebesar 100.000. Selanjutnya, beban perlengkapan kantor bertambah pada sisi debit, perlengkapan kantor berkurang di sisi kredit sebesar 1 juta. Beban perlengkapan kantor di debit 1 juta. Beban perlengkapan kantor di kredit 1 juta. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan kantor bertambah di debit 200.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit sebesar 200.000. Beban penyusutan peralatan 200.000 pada sisi kredit debit. Akumulasi penyusutan 200.000 di kredit. Yang terakhir, ada pendapatan diterima di muka berkurang di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit. Pendapatan jasa kredit berapa tadi? 2 juta. Pendapatan diterima di muka di debit 2 juta. Total keseluruhan transaksi di jurnal penyelesaian 3.300.000. Begitu juga pada sisi kredit 3.300.000. Setelah penginputan data jurnal penyelesaian sudah selesai, maka selanjutnya kita akan menyelesaikan neraca saldo disesuaikan.
dengan ketentuan bahwa apabila neraca saldo debit bertemu dengan debit pada jurnal penyelesaian, maka itu terjadi penambahan. Sebaliknya, apabila debit neraca saldo bertemu dengan kredit dalam jurnal penyelesaian, maka itu artinya ialah pengurangan. Silahkan diperhatikan bagaimana caranya untuk mempermudah pengerjaan. Ya, di dalam Excel memberikan kita beberapa kemudahan. Oleh karena itu, saya menggunakan Excel. Sama dengan, ya, kita tinggal enter saja. Sama dengan piutang usaha. Sama dengan lagi. Nah, kalau ini perlengkapan kantor di debit bertemu dengan kredit di jurnal penyelesaian, maka di sini pengurangan. Caranya di Excel ya sama dengan D10 dikurangi dengan G10. 500.000 sewa dibayar di muka 3 juta. Terus untuk asuransi dibayar di muka 1.200.000. Ketemu dengan kredit di jurnal penyelesaian, maka terjadi pengurangan. D12 dikurangi dengan G12 sama dengan 1.100.000. Peralatan kantor 2.350.000. Begitu juga untuk sisi kredit, utang usaha, ya, pendapatan diterima di muka, ya, neraca saldo kredit 3 juta dikurangi dengan 2 juta pada sisi debit dalam jurnal penyelesaian, maka ini terjadi pengurangan ya. Kredit E, ya, kolom E baris 15 dikurangi dengan kolom F baris ke-15. Jadi 1 juta ya untuk pendapatan diterima di muka, sisanya dikredit sebesar 1 juta karena sudah terjadi pengurangan ya. Pengurangan dari penerimaan yang tadi itu. Selanjutnya modal wahyu 13.300.000. Peripe wahyu ini di debit. Pendapatan jasa, kredit ketemu kredit, artinya terjadi penjumlahan ya. Ya, E18 ditambah G18 artinya 11 juta ditambah 2 juta. Menjadi 13 juta. Kita lanjutkan. Pokoknya diperhatikan debit, kredit, debit, kredit. Untuk beban gaji, beban listrik, tinggal copy saja. Beban telepon, beban iklan, untuk beban asuransi 100.000, beban perlengkapan kantor 1 juta, beban sewa belum masuk ini, beban sewa. Nah, beban sewa 650.000 bertambah pada sisi debit, sewa dibayar di muka berkurang pada sisi kredit. Beban sewa ini ya, beban sewa 650.000 bertambah di debit dan sewa dibayar di muka berkurang pada sisi kredit 650.000. Maka jelas ini terjadi pengurangan di neraca saldo disesuaikan, debit bertemu dengan kredit. Sama dengan 3 juta dikurangi 650.000, 2.350.000. Mana lagi? Beban penyusutan
Jadi total keseluruhan di neraca saldo disesuaikan ini 28.300.000 rupiah. Setelah kita mengerjakan neraca saldo disesuaikan, maka tugas selanjutnya ialah kita akan menyelesaikan laporan laba rugi. Khusus untuk laporan laba rugi, informasi keuangan yang kita masukkan itu ialah informasi keuangan yang terdapat di dalam neraca saldo disesuaikan. Ingat, laporan laba rugi informasi keuangannya kita ambil dari neraca saldo disesuaikan, di mana di dalam laporan laba rugi itu berbicara tentang laba, keuntungan sebuah perusahaan atau kerugian perusahaan. Komponen analisisnya ialah total pendapatan dikurangi total beban. Baik, kita lanjut pada pendapatan jasa ialah 13 juta. Kita masukkan semua jumlah beban ya. Yang di sini. Total beban sejumlah 5.310.000. Untuk total pendapatan 13 juta. Jadi untuk menemukan keseimbangan di bawah ini, kita dengan kata lain perusahaan mendapat keuntungan ya, karena total pendapatan itu lebih besar daripada total biaya atau total beban. 13 juta dikurangi 5.310.000 menjadi 7.690.000. Ini merupakan laba usaha ya. Ini merupakan laba usaha. Sehingga untuk menemukan keseimbangan pada kolom di bawah ini ya, total biaya ditambah dengan laba usaha maka menjadi 13 juta. Maka terjadilah keseimbangan di antara dua sisi debit dan kredit. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan neraca saldo, langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan neraca ya. Pada konsep neraca ini, informasi keuangan tetap kita ambil dari neraca saldo disesuaikan dengan tidak melibatkan pendapatan dan beban. Selain itu, maka kita akan masukkan. Selanjutnya, kita langsung saja. Yang pertama ada kas. Kita ambil dari informasi dari neraca saldo disesuaikan. 11 juta. Pelan-pelan. Ini lagi. Ini lagi. 1 juta. Selanjutnya ada peralatan kantor. Sip. Nah, selanjutnya ada utang usaha pada sisi kredit. Kita masukkan utang usaha. Di sini ada pendapatan diterima di muka atau utang jasa lah, seperti itu ya. Di bawahnya ada Pripe, modal Wahyu. Di sini Pripe 7.600.000. Dan untuk akumulasi penyusutan peralatan ya, ikut pada perhitungan neraca pada sisi kredit. Ya, jumlahnya ialah total debit yaitu 22.990.000. Sedangkan untuk total kredit itu sebesar 15.300.000. Sampai di sini jelas tidak terjadi keseimbangan, tapi untuk menyeimbangkan sisi debit dan kredit, maka kita akan memindah laba usaha
ya pada laporan laba rugi pada posisi debit ini ke kredit ya, sejumlah 7.650.000. Total kredit ditambah dengan laba usaha menjadi 22.990.000. Baik, seperti itulah pembahasan tentang kertas kerja. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk menambahkan pemahaman kita semua, silahkan kita sering-sering banyak berlatih untuk mengolah ya keterampilan analisis, keterampilan matematis kita. Sekian dulu video kali ini, dan pembahasan selanjutnya dilanjutkan dengan menyusun laporan keuangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan video ini di like, comment, and share, dan tidak lupa juga untuk subscribe untuk menambah khazanah dari video tutorial akuntansi ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.